Shalom saudara kekasih, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ya ayat 19 dia berkata begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 21. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu merupakan jalan bagi umat Kristen, umat yang telah ditebus untuk menghadap Tuhan dengan caranya yang sangat berbeda ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat di atas, kita perhatikan bahwa sebelum Yesus mati di atas kayu salib, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus karena dosa ya. Karena dosa maka hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Dosa ini adalah merupakan penghalang bagi manusia, bagi orang-orang Kristen untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu, jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus, jauh sebelum Tuhan itu sendiri datang untuk menebus umat manusia, Tuhan telah memutus para nabi untuk memberitakan tentang pertobatan bagi umat manusia. Tetapi itu ditolak. Itu sebabnya Tuhan datang sendiri dalam rupa manusia, yaitulah Yesus Kristus. Dengan cara itulah maka hubungan antara manusia dengan Allah yang terganggu, yang terputus itu diperbaiki. Diperbaiki kembali dengan cara kematiannya di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus itu apa? Tempat kudus itu berbicara tentang surga di mana Tuhan bertakhta. Tuhan bertakhta di tempatnya yang kudus, yaitu surga. Kita orang percaya datang menghampiri Tuhan hanya dengan cara doa dan beribadah. Pada saat mezbah itu dinaikkan, yaitu pujian dan penyembahan itu dinaikkan, maka Tuhan hadir. Tempat di mana kita beribadah itu secara otomatis berubah menjadi tempat kudus. Ketika Tuhan hadir, maka tempat itu dikuduskan. Dosa menghalangi umat manusia untuk datang kepada Tuhan. Kita ketika berbuat satu kesalahan, kita mempunyai rasa bersalah dalam hati, sehingga kita kehilangan keberanian, kehilangan percaya diri. Kita tidak punya keyakinan secara pribadi untuk datang menghadap Tuhan. Kenapa? Karena ada kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Kesadaran kita sebagai manusia berdosa inilah yang akhirnya harus diperbaiki oleh Tuhan. Seorang imam pada zaman Perjanjian Lama, setiap tahun dia harus membawa korban darah anak domba atau lembu untuk memperdamaikan umat Israel dengan Tuhan setiap tahun. Darah anak domba itu menggambarkan darah Tuhan Yesus. Dan hanya lewat darah maka perdamaian itu bisa terjadi, terwujud. Nah, darah anak domba itu hanya menghapus secara sementara. Karena apa? Setiap tahun imam besar
masuk ke ruang Maha Kudus dengan membawa darah anak domba setiap tahun. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk selama-lamanya. Yesus menebus dosa umat manusia itu dengan darahnya. Yesus membeli manusia yang tadi oleh karena dosa itu dengan darahnya sendiri. Nah, dengan darah inilah manusia ditebus, manusia diberikan keberanian untuk percaya, untuk datang menghadap Tuhan. Kita perhatikan dalam ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi, tabir bait suci di Yerusalem pada waktu Yesus mulai wafat di atas kayu salib, tabir itu terbelah dua. Tabir itu adalah pemisah ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Umat Israel yang biasa tidak berhak untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jika mereka masuk, maka mereka akan mati. Itu sebabnya imam besar itu sebelum masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia harus menyucikan dirinya dulu. Setelah dia menyucikan dirinya, baru dia masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka tabir itu terbelah dua. Penghalang antara manusia dengan Tuhan itu akhirnya dihilangkan. Penghalang itu akhirnya dihilangkan. Itulah tabir. Yesus menjadikan dirinya sebagai tabir. Jadi dalam ayat 20 itu. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Yesus adalah jalan untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu. Dan hidup bagi kita melalui tabir. Tabir yaitu dirinya sendiri. Jadi diri Yesus itu adalah tabirnya untuk kita masuk. Yesus sebagai imam besar. Ya, nanti kita lihat di dalam ayat 21. Itu dikatakan bahwa dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus sebagai imam besar, dia membawa darahnya. Kalau imam besar dalam perjanjian lama itu mereka membawa darah lembu, darah domba, ya, darah domba jantan. Mereka bawa darah dari hewan. Tetapi Yesus sendiri untuk memperdamaikan umat manusia itu membawa darahnya sendiri. Membawa darahnya sendiri untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 21 tadi dikatakan kan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Rumah Allah itu berbicara tentang apa? Tempat kita beribadah secara fisik. Tetapi rumah Allah berbicara tentang kehidupan kekristenan, kehidupan kita sendiri sebagai rumah Allah. Yesuslah menjadi kepala atas kehidupan kita. Di dalam ayat 22 dikatakan begini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena kita orang Kristen menghadap Tuhan itu hanya datang beribadah, berdoa, itu hanya sebagai hal yang rutinitas. Karena saya orang Kristen maka saya harus beribadah. Karena saya orang Kristen maka saya harus berdoa. Tidak seperti itu. Itu adalah rutinitas. Padahal orang Kristen itu punya kewajiban untuk beribadah. Punya kewajiban untuk datang ke gereja. Punya kewajiban untuk berdoa. Itu umat Kristen. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya. Tulus ikhlas. Kita harus punya kesadaran
bahwasanya kita ini punya kewajiban untuk berdoa. Kita harus punya kesadaran bahwasanya kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita yang hidup itu. Dan keyakinan iman yang teguh, kita punya keyakinan. Mengapa kita berdoa, beribadah kepada Tuhan yang tidak pernah kita lihat dengan mata jasmani kita? Tetapi kita punya keyakinan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, inilah keyakinan kita. Kita beribadah dan berdoa itu bukan suatu hal yang coba-coba. Ya, dicoba-coba. Tidak seperti itu. Kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan karena kita punya keyakinan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang telah datang di dalam rupa manusia untuk mati menebus dosa saya dan dosa saudara. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani kita sebelum ditebus oleh darah Yesus itu jahat. Dan kita adalah manusia yang paling jahat. Makhluk yang paling jahat di muka bumi itu adalah manusia. Karena manusia ini penuh dengan kejahatan di dalam pikiran dan di dalam hati, maka dosa menguasai hidupnya. Itu sebabnya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus. Hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni, air itu berbicara tentang firman Tuhan. Air itu juga berbicara tentang Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus mati, pada saat prajurit menikam lambung Yesus, yang keluar itu bukan saja darah, tetapi juga air. Air inilah yang membersihkan hati nurani kita. Tetapi lebih dalam lagi, air ini juga berbicara tentang Roh Kudus. Itu sebabnya orang Kristen itu harus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus bertakhta di dalam hidupnya untuk dapat mengubah cara berpikirnya. Orang yang berjalan sesuai dengan arahan Roh Kudus, dia akan hidupnya selalu berdasarkan firman Tuhan. Dia dapat mengontrol emosi. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, artinya bahwa Roh Kudus itu yang mengontrol hidupnya, maka pikirannya akan selalu jernih, jauh dari hal-hal yang jahat. Itu orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu dan dia akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Roh Kudus. Untuk itu kalau manusia hanya berjalan dengan rohnya sendiri, kadang orang Kristen selalu mengandalkan roh setan, roh-roh yang lain, lalu roh-roh setan, roh-roh gelap itu selalu menuntun dia, mempengaruhi cara berpikirnya, maka kejahatan itu akan selalu datang. Kejahatan. Kenapa? Kejahatan itu selalu datang. Karena kita memberi hidup kita untuk dituntun oleh roh yang jahat. Sekali lagi, mengapa kejahatan itu selalu datang dalam hidup kita? Bahkan kita, umat Kristen, selalu melakukan hal-hal yang jahat. Karena kita telah memberikan hidup kita, roh kita, untuk dituntun, dikuasai oleh roh jahat atau roh setan, roh-roh yang gelap. Itu sebabnya seorang Kristen itu harus memberi hidupnya untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya itu selalu berguna, bermanfaat bagi orang lain, sehingga yang keluar dari pikirannya itu selalu yang baik, yang ada di hatinya itu selalu yang baik, sehingga benar-benar orang Kristen itu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Apa pengharapan kita?
Pengharapan kita itu adalah bahwa keselamatan itu telah ada buat kita untuk selama-lamanya, dan Yesus akan segera datang untuk menjemput kita. Itu pengharapan kita. Ayat 4. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Orang Kristen itu harus saling menopang, saling melengkapi, saling mengoreksi. Orang Kristen itu selalu harus saling mengoreksi diri, juga mengoreksi temannya. Apabila dia berbuat salah, maka kita harus menegur. Apabila dia berbuat kesalahan, maka kita harus menasihati. Itu orang Kristen. Saling menopang, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Supaya kita bertumbuh sama-sama. Bertumbuh sama-sama di dalam iman kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara kekasih, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu ayat 25. Banyak orang Kristen saat ini sibuk. Kalau hari Minggu itu di Medan, hari Minggu di Medan itu Brastagi itu penuh dengan pengunjung. Silalahi, Danau Toba itu penuh dengan pengunjung. Tempat-tempat rekreasi itu penuh dengan hari Minggu, dengan banyak orang pada hari Minggu. Banyak orang pada hari Minggu mulai melakukan aktivitas-aktivitas sendiri. Mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Gereja kosong, hanya sedikit yang beribadah. Dan ini adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ini kejahatan. Menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah, baik hari Minggu maupun ibadah-ibadah keluarga atau ibadah-ibadah persekutuan, perkumpulan-perkumpulan. Itu satu kejahatan. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Tuhan itu hanya lewat ibadah, hanya lewat doa-doa pribadi kita. Kalau kita tidak beribadah, belum tentu kita berdoa di rumah. Belum tentu. Banyak orang Kristen membiasakan diri untuk kepentingan jasmani, kepentingan yang hanya memuaskan dirinya sendiri, cara jasmani, tetapi mengabaikan hal penting untuk kepentingan rohaninya. Itu kebanyakan orang Kristen. Oleh sebab itu hari ini saya ingatkan saudara, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Dia katakan bahwa apakah saya akan menemukan iman di muka bumi? Ingat itu. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab kita, bahkan kewajiban kita adalah berdoa dan beribadah. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Ingat bahwa kita tidak dapat membayar tetesan darah Yesus itu dengan emas, perak, dan permata, dengan uang, dengan kekayaan apapun yang ada di muka bumi ini. Kita tidak bisa menebus diri kita ini, membeli keselamatan itu dengan harta kekayaan, dengan emas, perak, permata, intan, apapun di muka bumi ini. Bahkan dunia ini pun tidak akan bisa memberi keselamatan. Keselamatan itu kita hanya peroleh dengan darah Yesus. Jika kita imani dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus itu telah dicurahkan untuk saya dan saudara, maka kewajiban kita adalah beribadah, dan beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.